Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan Dea Rizka Oktavira, Muhammad Apriansah, Muhammad Said Zakwan Pawazi, Nadia Aprilianti, dan Taufik Hidayat. Kami akan membahas materi tentang wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah kesamaan persepsi pada segenap komponen bangsa Indonesia sebagai dasar bagi terbangunnya rasa dan semangat nasional yang tinggi dalam semua aspek kehidupan. Wawasan Nusantara adalah wawasan kebangsaan sekaligus wawasan nasional yang khas bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. 1. Landasan berpikir wawasan Nusantara. Sebagaimana yang diketahui, seorang dapat berpikir tentang wawasan Nusantara pasti memiliki pengetahuan yang cukup tentang Indonesia. Namun, sebelum memahami wawasan Nusantara, perlu dipahami tentang landasan wawasan Nusantara yaitu ideal dan konstitusional. 1. Landasan ideal. Landasan ideal wawasan Nusantara adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, seluruh dasar pandangan bermuara dan berdasar dari Pancasila itu sendiri. Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya bersyukur bahwa telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang utuh dan berkeadilan sosial. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nadia. Yang kedua, konstitusional. Landasan wawasan Nusantara yang berikutnya adalah konstitusional, yaitu yang didasarkan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mengapa Undang-Undang? Karena segala sesuatu peraturan tentang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur sebaik-baiknya dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, fungsi dan peran wawasan Nusantara. Mengapa wawasan Nusantara itu sangat penting dalam kehidupan? Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia meyakini akan kebenaran, falsafah, dan ideologi untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara dapat berfungsi sebagai katalisator dalam berpikir dan berperilaku rakyat Indonesia dalam kehidupan berkebangsaan dan bernegara. Dengan begitu, wawasan Nusantara adalah landasan berpikir rakyat Indonesia agar memiliki pola pikir dan perilaku yang baik dan benar. Landasan dalam berwawasan Nusantara sangatlah jelas di mana kehidupan harus didasari oleh berketuhanan, berkeadilan, dan tentunya berperikemanusiaan. 3. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan yang paling mendasar dari wawasan Nusantara adalah sebagaimana yang tercantum dalam falsafah Undang-Undang Dasar kita, yaitu harus dapat berupaya melindungi segenap bangsa maupun tumpah darah Indonesia serta turut berkontribusi dan menyukseskan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga bangsa dianggap sebagai bangsa yang besar, tertib, dan damai. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Apriansah. 4. Contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap memahami wawasan Nusantara. Contoh sikap yang mencerminkan wawasan Nusantara dalam politik adalah melaksanakan dan mematuhi prinsip demokrasi dalam pemilihan presiden maupun pemilihan umum lain. Segala sesuatu yang diatur dalam tatanan hukum adalah wajib untuk dipatuhi. Hal ini bukan karena sisi kita dari adalah warga, namun siapapun dan apapun itu wajib untuk memahami hal tersebut. Selain itu, sikap politik yang menunjukkan memahami wawasan Nusantara adalah memahami hak-hak asasi manusia sehingga tidak merasa dominan terhadap beragama dan bersuku bangsa, dan juga yang penting adalah mampu mempertahankan dan menjaga daerah atau wilayah teritorial Indonesia dari cengkrama bangsa asing dan musuh. Demikianlah presentasi kelompok kami hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.